Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar open house Lebaran di Istana Kepresidenan pada Rabu pagi. Ya, acara digelar usai Presiden menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Begitu besarnya antusiasme warga yang menghadiri acara open house Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Antrian warga mengular di depan pintu gerbang Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi mempersilahkan masyarakat yang ingin datang bersilaturahmi ke acara open house yang digelar dari pukul 9 pagi hingga siang hari ini. Beberapa menteri dan juga perwakilan dari negara sahabat juga hadir di sana. Tidak ada prasyarat khusus bagi warga yang ingin menghadiri acara open house ini, hanya berpakaian rapi dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di istana. Dan untuk mengetahui suasana open house di Istana Negara, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Putu Bagus di sana. Ya, selamat pagi. Mas Somi, selamat siang Putu. Bagaimana antusiasme warga di sana sekarang? Ya baik, selamat siang Bre, Agi dan juga pemirsa. Memang untuk antusiasme warga begitu di hari kemenangan ini, tepatnya di Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Rabu ini, sangat meriah, di mana memang pantauan kami seperti yang dapat diinformasikan bahwa hari ini merupakan hari kemenangan Idul Fitri yang memang Presiden Joko Widodo maksud kami mengundang para menteri dan juga para warga, khususnya dari warga sekitar ini untuk datang ke Istana Negara untuk melaksanakan kegiatan agenda open house begitu, dan ini sangat meriah begitu, bukan hanya warga dan masyarakat sekitar juga, namun wartawan juga berkesempatan untuk datang begitu masuk ke dalam Istana Kepresidenan atau Istana Negara ini, yang memang ini menjadi momen yang sangat berharga melihat ini merupakan kali ketiga begitu Presiden Jokowi mengundang open house masyarakat beserta dengan berbagai elemen masyarakat yang datang ini di pemerintahan kali ini, karena melihat memang dari dua periode pemerintahan dari Presiden Jokowi ini merupakan hal-hal yang jarang begitu, dan untuk siang hari ini maka dari itu momen yang sangat menggembirakan dinanti-nanti oleh warga dan masyarakat. Selain mengundang warga dan masyarakat, dari Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara yakni Riana Jokowi juga mengundang sejumlah menteri begitu dari Kabinet Indonesia Maju, dan memang dari pantauan kami yang hadir ada beberapa, yakni diantaranya ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada juga Menteri Investasi Bahlil, ada pula ATR BPN AHY Agus Harimurti Yudhoyono, dan pantauan kami tadi juga ada Kemenparekraf yakni Sandiaga Uno, dan berbagai menteri lainnya hadir untuk melaksanakan kegiatan bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Dan memang dari pantauan kami sekiranya saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, acara halal bihalal atau acara open house ini masih bergulir, di mana masyarakat bisa masuk dengan prasyarat yakni berpakaian rapi dan juga mengikuti protokol atau peraturan dari Istana Negara begitu. Dan ini sangat meriah, sangat antusiasme warga masyarakat ini sangat bergembira begitu, terlebih di Hari Raya Idul Fitri ini. Dan tentunya kami masih akan terus pantau begitu siapa yang hadir di acara yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Namun di jadwal memang terlampir jika acara halal bihalal atau open house ini masih akan berlangsung hingga pukul 2 siang nanti. Tentunya ini merupakan momen yang sangat berharga. Kita tunggu apakah update dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Sementara itu kami kembalikan ke Anda, Bre dan juga Andi. Ya, baik Putu. Jika dilihat memang tadinya ada dua jenis agenda, yaitu bersama dengan masyarakat umum, kemudian dilanjutkan dengan para menteri. Selama Presiden Jokowi bersama-sama dengan masyarakat, apakah ada ruang tunggu khusus bagi para menteri yang sudah hadir di Istana Negara saat ini? Ya baik, untuk dari pantauan kami memang seperti yang tadi kami sudah jelaskan bahwa untuk warga dan masyarakat bisa mengantri begitu, dan antrian di Istana Negara ini mengular begitu sampai ke dalam halaman ataupun di luar dari pagar istana. Namun untuk dari menteri yang diundang seperti yang diketahui memang ini 2 sesi begitu juga, yang dimana di warga itu diperbolehkan masuk terlebih dahulu. Sementara untuk menteri tadi dari pantauan kami
ini berjalan di sekitar istana karena memang dari Presiden Jokowi mendahulukan warga dari masyarakat yang ingin bersua atau berjumpa di hari kemenangan ini. Sementara dari menteri, dari pantauan kami, tadi juga kami sempat berbincang begitu dengan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Tadi juga tampak dari beberapa selain menteri juga dari tokoh-tokoh lainnya juga turut hadir. Mereka memang masih menunggu, namun untuk ruang tunggu tidak ada karena memang ini dikhususkan begitu bagi para warga dan masyarakat, dan untuk menteri-menteri atau tokoh-tokoh yang hadir ini menyesuaikan kondisi di tempat kami melaporkan saat ini di Istana Negara, dan sejauh ini berlangsung secara kondusif, dan kita harapkan ini juga sampai siang hari nanti, sampai acara berakhir juga berlangsung secara kondusif, warga dan masyarakat bisa menikmati jalannya acara, bisa datang atau bisa tur begitu di Istana Negara yang sangat megah ini, dan semoga di hari kemenangan ini membuat kebahagiaan tentunya tidak hanya di lingkup istana, tidak hanya warga masyarakat yang datang, namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami kembalikan ke Anda. Baik Putu, terima kasih atas informasi Anda. Sampai jam 2 nanti berarti kita masih bisa ke istana ya. Terima kasih atas laporan Anda dari Istana Negara Jakarta. Ya pemirsa, salat Idul Fitri di lapangan Lumintang Denpasar ini berlangsung penuh toleransi. Belasan pecalang atau keamanan desa adat Lumintang turut mengamankan jalannya sholat Idul Fitri yang dihadiri ribuan umat muslim pada Rabu pagi. Ribuan umat muslim di kota Denpasar sejak pagi mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Lumintang, Denpasar, Bali. Selain petugas kepolisian, 15 orang pecalang atau keamanan adat desa Lumintang turut serta mengamankan jalannya sholat Id hari ini. Dengan pakaian khas adat Bali, para pecalang ini dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat Id agar berjalan aman dan juga tertib. Jadi setiap tahun sekali pecalang itu toleransi, siap mengamankan dan kegiatan sholatnya lancar. Ini luar biasa, jadi banyak pecalang dan juga dari Polantas ikut mengamankan dan menjaga ketertiban untuk pelaksanaan sholat Id ini. Kita sangat bersyukur bisa melaksanakan sholat Id dengan aman, tenang dan nyaman di Pulau Bali. Walaupun sebagian juga banyak warga yang sudah mudik. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo beserta keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta. Ganjar Pranowo beserta keluarga tiba disambut oleh warga yang tengah hadir lebih dulu di lapangan Wedo Martani. Ribuan jemaah memadati area lapangan Wedo Martani sejak pukul 5:30 pagi. Sholat Id di lapangan Wedo Martani dipimpin oleh Imam dan Khotib Abdul Wahid. Sholat dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, diikuti ribuan jemaah yang tak hanya datang dari wilayah Sleman, namun juga wilayah Jabodetabek. Allah segala larangan-larangannya. Bersama menikmati suasana pagi yang cerah ini. Ina at-tawwabun. Tidak ada manusia sempat memohon ampunan Allah itu semakin banyak menumpuk, bahkan bisa menggunung. Dan kisaran 60-70. Usai sholat Id, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar open house di kediamannya di Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta. Dan siapa saja yang datang dan seperti apa suasana di sana, kita tanya langsung kepada Anissa Rizkia. Silakan Anissa, sampai jam berapa kira-kira open house di rumah Ganjar Pranowo hari ini? Ya, Anggi dan juga pemirsa, selamat siang. Dan memang saat ini open house di kediaman Ganjar Pranowo masih terus dilangsungkan begitu. Namun saat ini memang kalau dilihat di layar kaca Anda begitu pemirsa, Bapak Ganjar Pranowo sedang istirahat sejenak menikmati hidangan santap siang di momen Lebaran hari pertama ini. Yang spesial nih Anggi dan juga Bre, tadi saya sempat menikmati juga makan siang bersama keluarga dari Bapak Ganjar Pranowo, ada Mas
salam Ganjar, kemudian ada Bu Atiko dan juga tetangga-tetangga sekitar yang hadir ke sini untuk bersalaman langsung mengucapkan selamat Lebaran kepada Bapak Ganjar Pranowo beserta keluarga. Untuk menu yang paling spesial di sini adanya menu favoritnya Pak Ganjar, ada oseng cabe begitu, dan juga tentunya menu khas Lebaran ini disajikan yakni ada opor ayam kampung. Bre dan juga Anggi, untuk open house ini rencananya memang akan berlangsung hingga siang nanti, namun untuk tepatnya jam berapa kita masih melihat begitu ya, karena memang antusiasme warga yang datang ke sini cukup tinggi. Sejak pukul 8 pagi tadi, Bapak Ganjar usai melaksanakan sholat Id secara berjamaah di lapangan yang tak jauh dari kediaman beliau di Wedomar. Beliau begitu, dan open house pun langsung dimulai pukul 8 hingga siang hari ini. Warga tak henti-hentinya datang untuk bersalaman secara langsung dan tentunya bisa berfoto bersama dengan Bapak Ganjar beserta keluarga. Nah, selain itu juga Bre dan juga Anggi, memang agenda Bapak selain mengadakan open house di rumahnya di kediaman daerah di Wedowartani, Sleman, Yogyakarta ini, nantinya juga open house akan berlangsung di beberapa kota lain, diantaranya ada di Tawangmangu, kemudian dilanjutkan ke Purbalingga dan juga di wilayah Jawa Tengah lainnya. Dan memang untuk saat ini kota Yogyakarta menjadi wilayah pertama diadakannya open house di kediaman yang baru saja ditinggali oleh Bapak Ganjar beserta keluarga. Demikian Bre dan juga Anggi. Ya, baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Wedomartani, Yogyakarta. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid yang tak jauh dari kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies Baswedan beserta keluarga tiba di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta pukul 6:33 pagi tadi. Salat Idul Fitri di Masjid Babul Khoirot dipimpin oleh Ustadz Taufik Samsudin. Usai melaksanakan salat Id, Anies Baswedan berencana menggelar open house di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang dimulai pukul 15 atau jam 3 sore hari ini. Open house juga terbuka untuk relawan dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengikuti sholat Idul Fitri di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Caimin sholat Id di Masjid Pondok Pesantren Denanyar yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Sejumlah warga dan kerabat yang bertemu langsung menyalami Ketua Umum DPP PKB tersebut. Di momen yang fitri ini, Muhaimin mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bersemangat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah berlebaran di Jombang bersama keluarga, Muhaimin berencana akan segera kembali ke Jakarta hari ini. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka mengikuti sholat Idul Fitri bersama ratusan warga di halaman Balai Kota Surakarta. Gibran sholat Id bersama istrinya Selvi Ananda dan kedua anaknya Jan Etes dan Lalembah Manah. Salat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo dan sejumlah pejabat lain. Usai salat Id, Gibran menggelar open house di Rumah Dinas Loji Gandrung Surakarta. Masyarakat diperbolehkan berkunjung untuk mengikuti acara open house. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa open house Wali Kota Surakarta, kita sudah terhubung dengan Zanuar Setiaji di Balai Kota Surakarta. Ya, Zanuar, bagaimana jalannya open house yang hari ini di sana? Ya, Bre dan Anggi, pemirsa, sekarang saya berada di Loji Gandrung, tempat di mana Wali Kota Solo mengadakan open house untuk masyarakat sekitar yang di wilayah Surakarta. Sebelumnya Wali Kota Surakarta melakukan salat Id di Balai Kota Surakarta bersama istrinya Silvi dan kedua anaknya, yaitu Janetes dan Abah Mana. Setelah melakukan salat Id, Wali Kota Surakarta mengadakan open house di Loji Gandrung. Warga Surakarta antusias sudah dari jam 8 pagi sampai sekarang masih mengantri untuk hanya bersalaman dengan Gibran Rakabuming Raka dan Silvi.
Pasca bersalaman, warga bisa langsung berfoto dan atau langsung menyantap hidangan yang disediakan di lokasi. Karena memang merupakan momen ini merupakan momen warga untuk tahun terakhir bertemu dengan Gibran sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran juga sudah menyiapkan beberapa fitrah berupa amplop berisikan uang bagi anak-anak yang hadir di open house. Begitu. Oke. Baik, Zanuar Setiaji melaporkan langsung dari Balai Kota Surakarta. Selamat bertugas kembali. Momen Idul Fitri dan cuti bersama dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Dan diprediksi destinasi wisata yang akan dipadati oleh masyarakat. Dan ini untuk membahasnya bagaimana geliat pariwisata dan ekonomi kreatif saat Lebaran sudah terhubung. Ini dengan idolanya penonton kita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang, Mas Menteri. Selamat Idul Fitri, Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bre dan Mbak Anggi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, Mas Menteri. Lebaran di mana nih, Mas Andi? Tadi Lebaran bersama keluarga karena juga kita pas ngumpul semua. Setelah itu menyempatkan ke istana karena ada open house dari Bapak Presiden dan juga bertemu banyak kolega-kolega. Sekarang ini lagi mau nyiapin ketupat sama rendang buat mertua ini karena tadi belum sempat ke tempat mertua, jadi karena mertua orang Betawi, nah jadi mampir ke rumah mertua. Ini yang paling tunggu-tunggu ya, pesta makanan, rendang dan sebagainya. Mas Menteri, kalau misalnya kita perhatikan, ini kan berdasarkan survei Kemenhub, diperkirakan jumlah pemudik itu mencapai lebih dari 190 juta orang ya? Ya, betul. Kira-kira strateginya apa nih Mas Menteri, supaya pariwisata di Idul Fitri ini tetap meningkat? Jadi alhamdulillah pasca pandemi, sekarang kita mencapai rekor perkiraan pergerakan pemudik 193,6 juta. Dalam survei yang telah kami lakukan, kajian kami menunjukkan bahwa 80% lebih akan berkegiatan wisata dan tentunya juga berdampak terhadap pergerakan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kita memprediksi jumlah perputaran ekonomi di atas 270 triliun bisa mencapai 350 triliun rupiah. Ini merupakan tentunya hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para UMKM, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan destinasi yang menjadi pilihan sekarang semakin tersebar, semakin banyak yang mengarah kepada destinasi wisata alam seperti desa-desa wisata, ada juga taman rekreasi dan destinasi wisata buatan, maupun juga destinasi wisata edukasi dan destinasi wisata budaya. Oke, tapi kalau untuk kesiapannya seperti apa nih Mas Andi? Misalnya kan udah banyak banget nih wisatawan yang udah mau datang di liburan Idul Fitri ini, kemudian juga pasti membludak lebih dari yang biasanya. Apakah di tempat sudah pada siap nih Mas Andi untuk menyambut wisatawan yang lonjakannya juga cukup signifikan? Nah, 30 menit dari sekarang ini akan mulailah bergerak para wisatawan setelah mereka bersilaturahim. Biasanya pilihan utamanya ini di hari pertama sore atau hari kedua pagi, mereka mulai memenuhi beberapa tempat yang biasanya menjadi favorit. Saya sudah mengecek seluruh kesiapan destinasi secara fisik langsung di Jawa Barat, juga melalui virtual di beberapa destinasi pilihan di Jogja, Jawa Tengah, Banten, dan juga di Jawa Timur sebagai penampung sekitar 70% lebih dari wisatawan Nusantara kita. Di Bali yang juga menjadi pilihan utama bagi wisatawan mancanegara juga kami telah memastikan kesiapan daripada seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Kami berpesan melalui surat edaran agar wisata dan kegiatan ekonomi kreatif aman, nyaman dan menyenangkan selama 1 minggu ke depan yang merupakan puncak dari pergerakan wisatawan selama libur Lebaran. Betul, dan kalau dari tantangan dan hambatannya sendiri, Mas Menteri, karena kalau dilihat banyak juga kan masyarakat Indonesia yang berusaha menikmati liburan ke luar negeri gitu misalnya, itu termasuk tantangan juga nggak, Mas Menteri?
Iya, tantangan sekaligus peluang. Mereka keluar negeri, komplainnya biasanya, wah kita belum tahu destinasi yang kekinian nih yang belum dikunjungi di dalam negeri. Makanya harus kita tingkatkan promosinya. Kadang-kadang mereka bilang, wah tapi tiket dalam negeri lebih mahal dari tiket keluar negeri. Nah ini berarti tantangannya kita harus turunkan harga tiket agar lebih terjangkau. Juga mereka menyampaikan infrastruktur jalan, parkir, dan juga kemudahan-kemudahan lainnya untuk berkegiatan wisata dan belanja-belanja produk ekonomi kreatif. Nah ini menjadi PR buat kita ke depan untuk kita perbaiki, dan harapannya semakin banyak masyarakat kita memilih untuk bangga berwisata di Indonesia aja. Betul. Oke, nah ini kan lagi rame-ramenya pasti ya Mas Andi ya, 30 menit dari sekarang orang-orang udah menyebar ke berbagai destinasi wisata. Tapi kan kadang-kadang nih Mas Andi yang kita temukan di lapangan tuh ada yang suka pungli, calo, kemudian ada yang naikin tarifnya gila-gilaan, tentang rame. Itu bagaimana nih Mas Andi menghadapi kendala seperti ini? Ini masalah klasik yang selalu kita hadapi di setiap lonjakan kunjungan wisatawan. Nah, saya selalu bilang bahwa usaha yang berkah itu adalah usaha yang memanjang. Kalau kita getok, maka wisatawan kapok dan mereka tidak akan kembali lagi dan akan kasih review yang sangat negatif. Dan dengan medsos ini akhirnya dampaknya kita rasakan di bulan-bulan ke depan dan akan memiliki rekam jejak digital. Oleh karena itu, surat edaran kami menyampaikan bahwa kita akan tindak tegas pelaku pemalakan atau penggetokan harga atau praktek parkir yang akhirnya ilegal, dan ini harus ditangani dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak, baik dinas terkait, instansi maupun juga masyarakat, untuk sama-sama saling memastikan bahwa kegiatan wisata aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Ini yang menjadi harapan dari seluruh ekosistem parekraf di Indonesia. Ya, artinya pemerintah memang tidak tinggal diam begitu ya, Bre ya. Dan saya sepakat juga tadi Mas Menteri bilang bahwa jejak digital itu sangat berpengaruh. Nah, kalau melihat situasi saat ini begitu Mas Menteri, bahwa keberhasilan dan keberlanjutan program ini juga bergantung pada besarnya komitmen komunitas dan juga masyarakat setempat. Ada strategi khusus nggak dari Kemenparekraf, Mas Menteri, dalam menggandeng komunitas lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah mereka? Komunitas ini menjadi mitra pemerintah yang sangat handal dan mumpuni. Di desa wisata itu ada Pokdarwis, juga ada komunitas-komunitas yang selama ini aktif untuk mempromosikan, untuk memberikan pemantauan, dan komunitas ini juga mendapatkan limpahan dari keberkahan di bulan suci Ramadan maupun di hari kemenangan, karena produk-produk ekonomi kreatif yang ditawarkan oleh komunitas ini sekarang meningkat kelasnya dan banyak diminati. Saya baru kembali dari pengecekan di Jawa Barat, ada satu destinasi yang menjadi super viral karena Will Smith kemarin posting ada satu destinasi di Kabupaten Sukabumi yang sekarang sangat viral banget, dan ini komunitasnya langsung menanggapi dengan menyiapkan paket-paket wisata yang tentunya sangat cocok dengan semangat kita untuk keberlanjutan pariwisata hijau dan ekonomi kreatif yang inklusif. Oke, baik, selain dari komunitas lokal di tempat wisata nih Mas Andi, kan kemarin waktu Ramadan juga banyak banget nih fenomena takjilnomics nih, orang-orang berburu takjil sampai yang non-Islam pun juga ikut-ikutan rebutan gitu ya. Nah, ini Mas Andi gimana nih melihatnya? Apakah ini juga yang positif juga untuk meningkatkan ekonomi kreatif di masyarakat sekarang? Ya, ini indahnya Ramadan. Dalam keberagaman, kita toleransi agama, kita dahulukan, tapi kalau urusan takjil, kita harus saling berbalap-balapan. Dan inilah sebuah fenomena keberagaman itu indah, dan saling menghargai, saling menghormati, dan saling menikmati. Takjil ini menjadi sebuah fenomena yang sangat unik. Dan yang menariknya, komentar-komentar bahwa ini justru mempersatukan kita. Dan harapannya
bukan hanya takjil tapi juga busana, baju takwa, baju koko, baju-baju gamis dipakai oleh seluruh kalangan. Dan ini yang menjadi sebuah daya tarik dari produk-produk ekonomi kreatif. Selama kita inovatif, selama kontennya kreatif, maka masyarakat pun bisa menikmati pergerakan ekonominya. Kami sangat bersyukur dan mudah-mudahan ini mempererat hubungan dan toleransi antar umat beragama, dan harapannya di Ramadan-Ramadan berikutnya maupun di hari-hari besar keagamaan lainnya ini menjadi sebuah fenomena yang berkelanjutan. Iya. Baik, ya ini kembali lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika. Betul, Terima kasih sekali Mas Menteri untuk waktunya. Tapi seperti biasa ya, Bre dan juga Mas Menteri. Silakan. Kalau Mas Sandi tuh nggak afdol kalau nggak ada pantunnya. Silakan. Jadi kita tadi udah bikin pantun nih Mas Menteri. Makan ketupat pakai ikan teri. Cakep. Diterimanya dari Ibu Ani. Iya, terus? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf kami diampuni. Mohon kesalahan kami diampuni. Dari Jaksel mampir ke Bulungan. Cakep. Kalau mau pinter harus rajin buat PR. Iya. Mari kita sambut hari kemenangan. Bre dan Anggi udah dapat THR. Alhamdulillah sudah dapat Mas Sandi. Alhamdulillah sudah dapat Mas Sandi. Tapi kalau dari Mas Sandi mau ngasih THR lagi nggak apa-apa. Kita juga tidak menolak. Baik. Terima kasih Mas Sandi. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di Ayu Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ribuan pemudik memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat, 1 hari menjelang Lebaran. Seperti inilah kepadatan penumpang di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa malam. Mereka akan menuju kampung halaman ke kota kabupaten yang berada di Jawa Tengah, Yogyakarta maupun Jawa Timur. Dari data PT KAI Daop 2 Bandung, stasiun Kiara Condong memberangkatkan 5.783 pemudik. Hal ini menjadi puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong menuju kota kabupaten di Jateng, Yogyakarta maupun Jatim. Diperkirakan kepadatan penumpang akan terus terjadi di stasiun Kiara Condong hingga H+2 mendatang. Dari Padalarang mau ke Jogja. Ya, karena waktunya yang kemarin udah kehabisan. Berangkat hari ini. Pak, sulit nggak dapetin tiket kemarin, Pak? Kemarin ya sulit. Jadi dapatnya hari ini. Iya. Rencana berapa lama Pak di Jogja, Pak? Di Jogja mungkin habis Lebaran. H+3. Sama siapa aja Pak ke Jogja, Pak? Pemirsa, suasana arus lalu lintas pada Selasa malam jelang Lebaran terpantau ramai lancar. Rekayasa arus lalu lintas kontraflow dan one way dihentikan. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga, hingga kini sudah lebih dari ratusan ribu kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa. Puncaknya terjadi pada tanggal 6 April lalu. Situasi arus lalu lintas yang lengang menuju arah Trans Jawa, ini polisi kemudian mencabut rekayasa arus lalu lintas kontraflow dan sistem one way. Situasi arus lalu lintas pada H-1 Lebaran kemarin di jalur arteri selatan Tasikmalaya, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar. Sesekali kemacetan terjadi yang diakibatkan oleh kendaraan warga lokal yang melintas. Lalu lintas didominasi dengan kendaraan masyarakat sekitar yang hendak merayakan malam takbiran. Sementara untuk arus balik Lebaran diprediksi akan dimulai pada 13 April 2024. Di hari pertama Idul Fitri, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati penumpang yang akan mudik. Ya, 43.000 penumpang diberangkatkan hari ini dari stasiun Pasar Senen menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Puncak arus mudik Lebaran tahun 2024 masih terjadi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dengan transportasi kereta api. Humas PT KAI menyampaikan perkiraan puncak arus balik mudik Lebaran 2024 akan terjadi tanggal 15 April mendatang. Pada puncak arus mudik diperkirakan sebanyak 44.408 akan kembali ke Jakarta.
Pada hari pertama Idul Fitri, jumlah pemudik yang berangkat menggunakan bus melalui Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau semakin menurun. Meski jumlahnya tak banyak, namun masih ada sejumlah pemudik yang berangkat usai sholat Idul Fitri. Ada 5 bus di area keberangkatan dan 52 bus di area kedatangan. Sementara sebelum hari Lebaran, terdapat sekitar 400 bus yang melayani pemudik setiap hari. Pengelola mengimbau penumpang untuk mengecek ulang detail keberangkatan dan kelengkapan identitas. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Terminal Pulau Gebang, sudah ada rekan Elsie Casey. Ya, selamat siang Elsie. Apakah masih ada pemudik yang berangkat di hari Lebaran ini? Ya, Bre, Anggi dan juga pemirsa, pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri, kondisi terkini di Terminal Pulau Gebang terpantau memang semakin sepi oleh para calon pemudik. Menurut informasi yang kami dapatkan, hingga pukul 10.30 tadi, pihak Dishub menyebutkan bahwa ada sekitar 30 bis yang bersiap untuk berangkat, sementara ada 52 bis yang sudah atau akan diberangkatkan pada hari ini. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi masih tetap ada para pemudik yang hendak berangkat ke berbagai kota dan juga daerah di Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa mudik di Hari Raya Idul Fitri ini, saya sudah bersama dengan salah seorang penumpang bis di Terminal Pulau Gebang itu, yaitu dengan Arya. Selamat siang Mas Arya. Halo. Mas Arya, izin tanya nih, kira-kira Mas akan pergi mudik ke daerah mana? Aku ke kota Sragen. Oke, ke Sragen. Kira-kira sudah beli tiket dari kapan nih Mas? Baru tadi pagi aku pesan tiketnya sih Kak. Kebetulan baru tadi pagi. Nah, karena baru beli tiket tadi pagi, kira-kira kita boleh tahu nggak Mas, kenapa memutuskan untuk mudik hari ini? Kebetulan dari kantornya juga ditetapkannya baru kemarin sih Kak untuk libur ya. Gitu. Jadi untuk keberangkatannya untuk hari ini aku pesan tiketnya. Mas, ini kira-kira Mas Kak, mengapa memilih mode transportasi bis? Karena tahun sebelumnya juga menggunakan transportasi bis ya Kak ya. Karena menghindari kemacetan juga, penting juga bagi kalau misal kita motoran juga agak terlalu macet sih Kak. Kalau menurut aku. Kira-kira apakah sudah punya rencana Mas nanti akan kembali ke Jakartanya kapan? Untuk kembali ke Jakarta hari Minggu sih Kak. Karena di hari Seninnya sudah kembali tugas kembali dari kantornya. Kira-kira sudah siap-siap beli tiket Mas? Sudah. Ya. Oke, terima kasih ya Mas, hati-hati di jalan nantinya. Iya, pemirsa, itu dia perbincangan saya dengan salah seorang pemudik yang akan pergi ke tujuan Sragen, yaitu dengan Arya. Ia memang menjelaskan bahwa alasannya pergi hari ini karena memang baru libur, dan ia juga memilih bis karena ini juga salah satu mode transportasi yang aman dibanding bepergian atau mudik dengan menggunakan motor. Ya, pemirsa, tentunya kita masih akan memantau seperti apa situasi mudik dari Terminal Pulau Gebang ini, dan kami akan melaporkan kembali kepada Anda, Bre, dan juga Anggi di studio. Baik, terima kasih Elsie Casey melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda masih di Ayu Siang, pemirsa. Aksi desak-desakan mewarnai pembagian zakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, 2 wanita harus dievakuasi setelah pingsan akibat terjepit dalam antrian. Puluhan warga berdesakan saat pembagian zakat sebesar Rp150.000 oleh Yayasan Haji Kala di Masjid Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang tidak sabar mengantre saling dorong dan bahkan menerobos pengamanan untuk berebut zakat. Sejumlah warga bahkan terjepit di tengah kerumunan. Akibatnya 2 wanita pingsan karena kelelahan. Sejumlah warga yang merasa belum mendapat bagian nekat menerobos masuk ke rumah pengurus Yayasan Haji Kala atau rumah kerabat mantan Wapres Yusuf Kala di samping Masjid Raya Makassar. Ya, karena banyaknya masyarakat yang antusias dalam pembagian ini sehingga kapasitas masjid yang menampung itu sedikit, ya, tidak banyak, dan sedangkan massa atau masyarakat yang datang banyak berjubel. Dan mereka pada ingin duluan mendapat pembagian, jadi mereka saling dorong. Namun kami dari kepolisian, TNI, dan unsur pengamanan lain bisa mengatasinya.
Pembagian zakat akhirnya berjalan lancar setelah panitia bersama kepolisian dan TNI melakukan skema pengamanan untuk menertibkan warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain, menyambut hari-hari terakhir bulan Ramadan, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pamerkan Al-Quran raksasa berusia ratusan tahun. Salah satunya Al-Quran bertuliskan tangan dan berusia lebih dari 100 tahun. Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur memamerkan Al-Quran klasik raksasa berusia ratusan tahun yang dipajang di pintu 23 ruang utama masjid. Pameran ini dilakukan menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Al-Quran klasik berukuran raksasa yang ditulis tangan ini berbobot 25 kg. Dengan panjang 110 cm dan lebar 110 cm ini berisi 121 lembar. Pihak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyebut Al-Quran yang ditulis tangan ini merupakan hibah dari seorang jemaah. Namun tidak ada informasi terkait sosok sang penulis. Diharapkan keberadaan Al-Quran ini dapat mendorong generasi muda untuk mensyukuri karya para ulama. Nah, naskah-naskah kuno yang kami pajang di Al-Akbar ini sebagai sebuah spirit bahwa dulu para alim ulama, para kiai sudah menorehkan karya yang luar biasa. Masa yang sekarang yang orang-orang hebat banyak muncul, anak-anak Gen Z banyak muncul, tidak membuat karya terbaik. Paling tidak dengan acara ini kita bisa mensyukuri bahwa adanya kita sekarang juga ada sebuah proses panjang yang diawali lebih ratusan tahun yang lalu lah. Selain Al-Quran raksasa, dipamerkan juga sebuah kitab kuning berusia 324 tahun dan Al-Quran Sunan Giri dan Sanad Lontar karya Sunan Derajat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, umat muslim di seluruh dunia merayakan Idul Fitri hari ini. Ya, untuk mengetahui bagaimana suasana sholat Id dan Lebaran di Beijing, Cina, kita sudah terhubung dengan Hidayat Asyari, mahasiswa PhD di Chinese Academy of Agricultural Science. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Hidayat. Ini bagaimana sih suasana sholat Id di sana tadi pagi? Selamat siang. Cukup menyenangkan hari ini suasana sholat Id di Beijing. Cuman memang agak sedikit dingin pagi ini di suhu 8 derajat, 11 derajat, pagi tadi bahkan 7 derajat. Kemudian berkejar-kejaran dengan hujan, karena sekarang masih sedang hujan sekarang. Dan cukup ramai juga tadi masyarakat Beijing, masyarakat Indonesia yang ada di Beijing, mahasiswa maupun para pekerja yang ada di Beijing menghadiri sholat Idul Fitri di halaman depan dari kantor kedutaan di Beijing. Ya cukup ramai tadi, kemudian beberapa ada dihadiri sama Bapak DCM karena Bapak Keduta Besar sedang tidak berada di tempat, beliau sedang ada di Jakarta, sehingga pengucapan selamat dari beliau tadi melalui Zoom, melalui Zoom juga tadi. Kemudian ada beberapa khutbah tadi dari kantor PCI NU cabang Beijing. Tadi sebagai penceramahnya Mas Ahmad Sifa yang kebetulan juga PhD student yang ada di sini. Mas Hidayat, iya, Mas Hidayat, kalau misalnya di Beijing itu sama nggak sih tradisinya ya dengan di Indonesia? Apalagi di situ kan mahasiswa gitu ya, berkumpul sama-sama nggak sih untuk makan opor gitu, atau ada yang masak khusus gitu, atau ada tradisi lain, Mas Hidayat? Sama. Kebetulan karena kita merayakannya di kedutaan, jadi benar-benar tradisi Indonesia yang kita bawa ke Beijing ya. Jadi ada makan opor juga tadi, ada sambal goreng ati juga tadi. Kemudian itu semua disediakan oleh panitia, kemudian bekerjasama dengan kedutaan, kemudian ada yang kopi khusus yang ada di Wisma Duta Besar juga yang memasak, kemudian
ada beberapa juga sate seperti itulah. Cuman untuk yang di masjid yang khusus orang Cina sendiri, mereka memiliki tradisi sendiri, tapi juga makan-makan, tapi beda menunya gitu. Biasanya kambing gitu yang mereka masak gitu. Jadi makan bareng-bareng juga setelah sholat Idul Fitri biasanya seperti itu. Oke, jadi memang berbeda ya kalau di komunitas Indonesia ada juga di orang asli yang di sana ya Mas ya. Tapi kalau menurut Mas Hidayat sendiri lebih seru yang mana nih Mas? Seruan ikutan sama yang tradisi lokal atau sama-sama sama warga Indonesia di sana? Ya kalau seru sih dua-duanya seru menurut saya ya. Kalau dengan teman-teman Indonesia ya mengingat rumah karena kita tidak bisa pulang ke Indonesia, kita mengingat rumah ya dengan ngobrol bareng teman-teman, menikmati hidangan-hidangan Indonesia yang kita jarang-jarang menemukan hidangan Indonesia di sini gitu. Jadi kalau dengan teman-teman di sini, dengan teman-teman Indonesia ya mengingat rumah gitu, bersilaturahmi gitu. Tapi kalau merayakan misalnya beberapa tahun belakangan juga merayakan Idul Fitri dengan warga lokal Cina, ya kita menemukan budaya baru, menemukan budaya Islam yang baru, yang ya berbeda dengan di Indonesia, tapi pada dasarnya tetap merayakan Idul Mubarak gitu. Jadi sama-sama aja. Sama-sama aja. Mas Hidayat, tapi kalau di sana gitu ada nggak sih ciri khas tertentu yang sebelumnya nggak pernah ditemuin kalau di Indonesia, tapi itu menjadi salah satu tradisi warga lokal di sana kalau merayakan Lebaran? Ada nggak? Kadang ada karena memang berbeda mazhab Islam antara Indonesia dengan Cina. Kadang dari segi ibadah itu ada sedikit perbedaan. Misalkan ya dalam hal rukun sholatnya itu kadang ada yang berbeda. Terus yang pasti berbeda jelas makanan tuh sangat berbeda karena di sini sedang dingin gitu ya, yang berlemak jadi daging-dagingan gitu. Sangat berbeda dengan kita yang santan-santan gitu ya. Jadi yang cukup baru ya itu. Jadi yang berdaging-daging khas seperti makanan-makanan Cina Muslim. Jadi masakan Cina Muslim itu kan banyak juga yang seperti makanan-makanan Mongolia yang dia menggunakan sedikit rempah cuman kuat dengan bumbu misalnya kayak kumin jinten dan cabai. Bubuk itu sangat kuat sekali ya. Yang begitu-begitu kan yang kita jarang ya. Kita mungkin jarang. Mirip masakan India ya Mas ya? Mungkin ya Mas ya? Gimana? Mirip masakan India Mas mungkin rasanya Mas? Oh berbeda, sangat berbeda. Kalau makanan India kan mereka kuat dengan rempah. Kalau orang Mongolia ini makanannya cukup sederhana dengan bumbu yang sederhana, tapi kuat di dagingnya tuh kuat. Dagingnya. Mereka cuma garam, bumbu cabai dan bumbu jinten aja sudah cukup gitu kadang. Baik, berarti sebenarnya dimanapun punya tradisi masing-masing ya. Baik, terima kasih Mas Hidayat. Mungkin yang terakhir Mas Hidayat, kalau di Indonesia kan kita bilangnya mohon maaf lahir batin. Kalau pakai bahasa di sana bilangnya apa Mas? Saya kurang paham kalau itu. Bukan Sinden Kuailo ya, beda ya? Beda itu angpau. Oh beda itu angpau. Dengan Sinden Kuailo itu tahun baru ya, beda. Baik, terima kasih Mas Hidayat untuk waktunya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin ya. Lahir dan batin.